Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai reliabilitas instrumen. Apa itu reliabilitas instrumen? Jadi reliabilitas instrumen adalah sejauh mana sebuah instrumen pengukuran konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel atau konsep yang sama setiap kali digunakan. Jadi arti reliabilitas ini adalah hasil dari instrumen itu akan selalu sama hasilnya walaupun digunakan pada waktu yang berbeda, jika hasilnya memang itu adalah objeknya adalah sama. Jenis-jenis reliabilitas atau macam-macam reliabilitas ini di sini akan kita bagi menjadi 5, yaitu test retest, lalu paralel, lalu reliabilitas internal, lalu iterator, dan konsistensi. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari test dan retest. Reliabilitas test dan retest ini mengukur konsistensi hasil ketika instrumen diuji pada dua waktu yang berbeda, tetapi pada objek yang sama dan dalam kondisi yang serupa. Nah, jadi contohnya, sebuah penelitian mengukur tekanan darah pasien pada dua waktu yang berbeda, misalnya pada hari pertama dan hari kedua setelah hari ketujuh setelah pengobatan. Jika hasil pengukuran tekanan darah pasien pada kedua waktu tersebut konsisten, maka instrumen pengukuran tekanan darah dianggap memiliki reliabilitas yang baik. Jadi hasil hari pertama dan hari ketujuh itu sama karena memang kondisi pasiennya itu tekanan darahnya memang sama. Dan ternyata diukur pun hasilnya adalah sama, maka instrumen pengukuran tekanan darah itu dianggap reliable. Berikutnya adalah reliabilitas paralel atau split half. Jadi reliabilitas paralel mengukur konsistensi hasil antara dua versi yang setara dari instrumen yang sama yang diujikan pada subjek yang sama. Jadi di sini instrumennya ada dua, tapi dia itu setara. Jadi dia mengukur hal yang sama dan dia itu setara instrumennya. Jadi contohnya adalah sebuah kuesioner tentang kepuasan pasien dibagi menjadi dua versi yang setara. Kedua versi kuesioner ini diujikan pada sekelompok pasien yang sama. Jika hasil dari kedua versi kuesioner tersebut konsisten, maka instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Jadi ada dua kuesioner, dia itu tidak sama tapi setara. Fungsinya sama tapi isinya itu setara, tidak sama tapi setara, diujikan pada satu kelompok yang sama dan hasilnya sama, maka dia instrumen tersebut reliable. Berikutnya reliabilitas internal. Tadi kalau sebelumnya split half itu dilihat antara dua instrumen. Nah, kalau internal ini adalah reliabilitas mengukur konsistensi antara item-item dalam instrumen itu sendiri. Jadi internal itu dilihat dari item-item dari instrumen itu sendiri. Contohnya, instrumen yang mengukur kualitas hidup pasien terdiri dari beberapa item yang saling berkait, seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kualitas tidur. Jika hasil pengukuran dari setiap item dalam instrumen tersebut secara konsisten berkorelasi satu sama lain, maka instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Jadi kalau di dalamnya itu ada item-item yang ternyata berkorelasi dan sama, satu sama lain berkorelasi, maka dia memiliki reliabilitas yang baik. Yang berikutnya adalah reliabilitas iterator. Kalau tadi instrumennya split half itu dua instrumen berbeda, internal itu item yang berbeda. Kalau iterator ini adalah mengukur konsistensi hasil antara dua atau lebih penilai yang mengukur hal yang sama. Jika ada dua orang ahli, contohnya saja, dalam penelitian yang melibatkan evaluasi obat oleh beberapa apoteker, reliabilitas iterator akan mengukur sejauh mana penilaian obat oleh berbagai apoteker konsisten. Jadi apoteker 1 dan 2 ini memiliki kredibilitas yang sama, kapabilitas yang sama, ternyata mereka mengukur dan hasilnya ada sama, maka itu adalah reliabilitas iterator. Berikutnya adalah reliabilitas konsistensi.
yaitu reliabilitas konsistensi mengukur konsisten antara item-item dalam instrumen dengan menggunakan metode statistik seperti koefisien alpha Cronbach. Jadi kalau konsistensi ini, reliabilitas konsistensi ini melihat hasil dari item-item instrumen, nanti dilakukan uji statistik, diantaranya adalah Cronbach alpha atau koefisien alpha Cronbach. Contoh, sebuah skala yang mengukur kepercayaan pasien terhadap apoteker terdiri dari beberapa item pertanyaan. Jika koefisien alpha Cronbach untuk skala ini tinggi, maka itu menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Apa itu alpha Cronbach atau Cronbach alpha? Jadi koefisien alpha Cronbach adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas internal dari instrumen pengukuran yang terdiri dari beberapa item pertanyaan. Jadi ini adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen pengukuran tersebut konsisten dalam mengukur variabel atau konsep yang sama. Karena ini merupakan uji statistik, jadi ada rumusnya. Rumus alpha itu sama dengan jumlah total responden atau N per N kurang 1 dikali dengan variansi populasi X dikurang sigma dari variansi populasi Y ke I sampai dengan N dibagi variansi populasi X. Nilai alpha Cronbach ini berkisar antara 0 dan 1. Kalau 0 berarti dia itu tidak reliable sama sekali. Kalau 1 berarti dia tinggi reliabilitasnya. Oke, nilai yang biasanya diterima adalah 0,7 atau lebih tinggi atau lebih dari 0,7. Tapi dalam beberapa kasus nilai 0,6 juga dianggap cukup jika ada alasan khusus. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami.